Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pesan semesta di hari ini. Pesan semesta di hari ini, di malam hari ini, yaitu setiap ada kejadian apapun yang di luar diri, hal pertama yang harus dilihat, kita kembali ke dalam batin. Rasa apa yang muncul saat itu, maka saatnya kita selami supaya aliran energi yang tersumbat kembali mengalir dengan lancar, sehingga realita di luar diri kita akan berubah dengan sendirinya. Karena apapun yang ada di luar diri hanya cermin yang jujur untuk menyadarkan kita dan bentuk cinta semesta kepada kita. Di sini teman-teman saya akan jelaskan dan nanti saya akan memberikan contohnya supaya teman-teman bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini setiap kejadian apapun ya yang ada di luar diri kita itu ada sebuah alur ya, teman-teman ya. Kenapa kok sebuah kejadian bisa datang? Karena dia datangnya itu dari pesan energi kita. Jadi energi dalaman diri kita itu kayak ada yang tersumbat, kemudian dia seperti mengawe-awe gitu ya. Dia seperti memanggil. Ya, energi itu tuh memanggil, kemudian memancar keluar, kemudian jadilah sebuah kejadian yang hadir kepada kita. Maka di sini yang perlu pertama kali disadari bahwa apapun yang ada di luar diri kita fokus untuk melihat batin kita, ya apa yang muncul saat itu juga. Nah, ketika teman-teman ya bisa dalam keadaan sadar di mana ada apa batinku, rasa yang muncul apa ya ketika ada sebuah kejadian yang hadir, maka di sini teman-teman sudah menjangkarkan dirinya ya untuk melihat sisi dalaman diri, untuk melihat sisi batin kita. Nah, disinilah akhirnya yang disebut dengan perilisan sebuah emosi ya, itu bisa terjadi dengan mudah. Saat apa? Saat kita benar-benar sadar bahwa ini tentang aku. Jadi siapapun yang hadir di depanku, maka itu adalah cermin batinku. Ketika dia datang, maka itu pesan dari semesta untuk aku. Apa yang hadir, rasa apa yang sedang ada, atau sedang marah, atau sedih, atau kamu kecewa, atau kamu takut, atau yang lainnya, semua rasa itu ada di dalam batin kita. Maka yang penting yang pertama kali buat teman-teman ya, untuk bisa dilatih setiap hari, yaitu ketika ada apapun kejadiannya, siapapun orangnya yang datang ya, diamati batinnya. Batinnya itu ada pergejolakan dari ego, dari pikiran, dari perasaannya, kemudian diakui ya. Jadi tidak apa-apa misalkan ego kita besar, kemudian pikiran kita rame banget misalkan, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah menyadari, mengakui, oh dalaman diriku masih ada ego yang besar ya, oh dalaman diriku masih ada rasa takut ya, oh dalaman diriku ternyata ada yang merasa nggak terima ya. Itu semua diakui, dan kemudian kalau sudah diamati di bagian tubuhnya ini, di sensasi tubuh mana kita itu merasakan itu ya, itu adalah cara yang bisa dilakukan teman-teman semuanya ya, supaya apa? Supaya bisa mengamati diri. Karena salah satu-satunya cara kita untuk terlepas dari penderitaan adalah sadar aku adalah siapa ya. Jadi badan, sensasi tubuh ini kan menyimpan ya, ada emosinya itu menyimpan di badan, sehingga ketika kita memisahkan diri kita sama tubuh rasa ini, maka kita bukan sedang menjadi korban ya, kita yang sedang mengamati itu. Jadi kita sudah lepas, bukan aku yang marah, aku yang tahu bahwa dalam diriku ada yang marah, aku yang tahu bahwa dalam diriku ada yang nggak terima ya. Jadi kita memisahkan dulu atau memberikan jeda dulu sama rasa itu, pikiran itu, rasa itu, dan sensasi tubuh ini, emosi misalkan ego itu dipisahkan dulu. Jadi diakui dulu batinnya semuanya. Makanya kenapa kita harus jeli sama apa? Sama diri kita. Oh jeli sama badan, oh rasanya begini. Jeli sama oh pikirannya rame seperti ini.
oh jeli sama egonya, oh ada pergejolakan ego yang besar banget nih dalam diriku misalkan, oh egoku ini kayak begini, itu harus tahu dulu ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu pergejolakannya ya dalaman kita bingung. Makanya kenapa hal yang pertama kali memang mengenali komponen diri ini. Ketika kita mengenali komponen diri ini ya, kita yang penyaksinya. Kemudian penyaksi itu sekarang sedang menjadi manusia, sekarang sedang berpengalaman menjadi manusia ya. Maka kenapa mengenali komponen diri yaitu apa komponen manusia? Ya, jadi manusia itu kan ada tubuhnya, fisik ya. Di dalam tubuhnya fisik ini ada energi, kemudian ada sumbatan-sumbatan yang nantinya misalkan dipendam jadi sumbatan di badan yang jadinya sensasi tubuh. Kemudian habis itu ada pikiran, ya, habis ada pikiran lagi, ada emosi, ada keegoan, dan itu kan banyak. Itulah komponen-komponen manusia. Makanya kita adalah pengalaman Tuhan yang sedang menjadi manusia, yang sedang mengamati, yang sedang menyaksikan pengalaman menjadi manusia. Tapi kita bukan manusia itu. Kita yang sedang mengalami pengalaman ini. Otomatis ada jeda, bukan aku yang mengalami. Kita yang sedang menyaksikan pengalaman itu. Ya. Nah, di sini kenapa saya membuat sebuah video misalkan ya di TikTok, kemudian membuat video di YouTube ya. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu cara saya untuk mengingatkan diri saya sendiri, untuk mengingatkan bagian ego, untuk mengingatkan bagian pikiran ini, untuk mengingatkan sel-sel tubuh saya untuk kembali apa? Kembali pada kesadaran. Karena terlenanya ego itu juga luar biasa setiap hari. Ya, setiap hari kita tidak sedang berperang dengan orang lain. Kita sedang berperang dengan diri sendiri. Kita benar-benar menghadapi diri kita sendiri yang mungkin selama ini kita tidak pernah menghadapi dia. Contohnya apa? Contohnya, ya ketika ada rasa males muncul, ketika ada bosan muncul, pasti hal yang pertama kali yang dulu kita lakukan adalah makan yang enak apa ya. Kemudian selanjutnya ngajakin temen healing kemana ya, pergi kemana ya. Dan kita ternyata sedang lari sama diri sendiri. Dan kita menganggap bahwa ketika kita ada rasa bosan, ada rasa berbagai rasa itu yang muncul ya, kita merasa bahwa ketika kita healing, ketika kita bareng sama teman aja main-main, ketika mungkin kita cari makan yang enak misalkan ya, kita menganggap bahwa kita akan bahagia dan kita akan gak bosan lagi, kita gak akan males lagi setelah kita sudah healing, setelah kita sudah main sama teman-teman, ketika kita sudah makan bareng, makan yang enak misalkan, dan setelah kita sudah melakukan itu, kenyataannya ketika kita kembali ke rumah, maka rasa bosan itu muncul lagi. Rasa bosan itu muncul lagi, kemudian rasa malas itu muncul lagi, dan kita nggak mau kan. Akhirnya lari lagi nih, besok main sama temen. Terus kemudian kita lihat TikTok atau scroll HP misalkan ya. Kemudian kita main kemana kita sudah merencanakan sesuatu karena kita bosan di rumah. Kita sudah bosan gitu loh, udah ada rasa malas yang luar biasa. Ternyata ya selama ini itu cara kita itu untuk lari, dan itu juga saya mengalami ya. Jadi ini adalah pengalaman saya ya, pengalaman diri tubuh ini nih yang saya ceritakan. Jadi di sini saya tidak sedang menjadi guru, tidak sedang mengajari, tidak. Di sini saya hanya cerita tentang pengalaman yang pernah saya alami, maka saya ceritakan di sini. Dulu ya, saya ketika ada rasa males, lagi ada rasa bosan, saya pasti ada kegiatan ya, saya ke kegiatan terus, misalkan kerja keras gitu ya. Kemudian saya itu udah merencanakan mau pergi kemana, kemudian saya merencanakan pengen makan yang enak kayak gitu loh. Ternyata itu adalah sarana-sarana yang saya gunakan untuk lari dari diri saya sendiri, untuk lari dari rasa-rasa saya itu, yang sebenarnya kalau semua rasa itu tuh kalau bisa ngomong ya, dia bisa cerita, bisa ngomong, dia akan ngomong bahwa tolong dong temani aku, temani duduk dong dengan ini, aku hanya pengen kamu temani. Tapi karena dulu saya juga nggak tahu ya teman-teman ya tentang perasaan, tentang emosi ya, nggak paham. Jadi akhirnya saya ternyata lari dari kenyataan. Saya lari dari diri saya sendiri, saya lari dari emosi saya sendiri. Sehingga saya bosan ya makan yang enak-enak, sampai saya berat badannya itu naik banget, sampai kayak jadi gemuk gitu ya.
ternyata itu adalah cara pelarian saya. Saya tidak menghadapi diri saya sendiri selama ini gitu ya. Dan akhirnya semua itu menumpuk teman-teman, menumpuk yang akhirnya ketika ada rasa malas itu hadir, maka saya tidak menghadapi itu, tapi saya itu lari ya, makan, lari main, lari kegiatan. Dan akhirnya pada suatu momen ya, rasa malas itu tuh bener-bener memuncak dan bener-bener saya males banget dan gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Itulah apa, kenapa? Karena rasa malasnya selama itu ditolak terus ya. Dari dulunya itu rasa malasnya itu udah ditolakin terus. Makanya kenapa tidak heran ya, rasa malas itu akan semakin memuncak di suatu ketika nantinya. Dan kita sudah tidak berdaya dan hanya kita bisa merasakan rasa malas itu. Maka semakin kita itu lari dari rasa malas itu, rasa bosan ya, kita tidak mau menghadapi itu, tidak mau memberikan ruang itu. Maka dia itu akan mengejar kita sampai akhirnya rasa itu akan tebal. Ya, rasa malasnya itu semakin tebal banget. Rasa bosannya semakin tebal banget. Makanya ada orang depresi. Ya, kenapa? Karena itu sering lari dari rasanya sendiri. Lari dari semua situasi batin itu. Ya, maka sekarang ketika teman-teman merasakan ya kebosanan, kemalasan, dan rasa semua emosi yang sedang dihadapi, maka berikanlah ruang. Supaya apa? Mereka itu ada ruang untuk kalian menyelami. Ya, ketika diselami, maka energi alirannya itu mulai membuka, mulai ngalir lagi seperti itu. Maka mungkin itu yang selama ini disebut dengan ngerilis emosi ya, seperti itu ya teman-teman. Dan ketika nanti teman-teman sudah mulai proses ya, dalaman dirinya itu sudah energinya itu sudah ngalir, sudah lancar kayak gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman kejadian di luar diri kita itu akan berubah dengan sendirinya tanpa kita itu harus mengontrol dan mengubah dia. Jadi di sini kuncinya adalah teman-teman fokus batinnya masing-masing. Ketika ada kejadian apapun yang dihadirkan sama kamu, ketika ada orang siapapun yang datang sama kamu, itu adalah pesan dari semesta dan itu cara cinta dari Tuhan, dari semesta luar biasa ini untuk menggugah kamu, menggugah batin kamu untuk kamu menyadari isi batinmu. Entah kamu kemarahan ada, entah ketakutan, entah kamu sedang merasakan tidak layak, tidak berharga, kamu tidak dihargai, itu semua diakui batinnya ya. Jadi tidak melihat objek di luar diri, tapi fokus dari dalam batin kita masing-masing untuk diproses, diselami dirinya, diberikan ruang ya, sehingga ketika ada ruangnya itu maka dia aman ya. Sel-sel tubuh kita itu yang sudah disimpani oleh rasa emosi yang dipendam, dia akan memunculkan di sensasi tubuh kita. Nah, sensasi tubuh kita inilah yang akhirnya kita temani dia sampai akhirnya dia itu akhirnya bisa terurai dengan sendirinya dan energinya semakin lancar lagi ya. Jadi seperti itulah ya buat teman-teman semua, ini adalah pesan semesta untuk saya dan untuk teman-teman kita semuanya ya. Semoga teman-teman di sini bisa dipraktekkan, kita bisa praktek bersama-sama setiap saat, setiap hari, karena pergejolakan diri ini ya. Pergejolakan diri ini tuh apa? Pergejolakan ego yang setiap saat itu juga muncul tenggelam ya, dan itu setiap saat ya, dan itu juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mengenali dan akhirnya kita tahu pergejolakannya, kita tahu gelombangnya. Oh, ini egoku ya sedang naik, oh ini ya pikiranku sedang rame misalkan, oh sensasi tubuh ini sekarang sedang muncul. Seperti itulah yang disebut dengan kita sedang menyadari apa? Menyadari komponen diri, tubuh fisik, pikirannya, oh gejolak ego, gejolak emosi, kemudian sensasi di tubuhnya ini. Seperti itu ya. Semua ada perjalanan dan semua adalah rangkaian dari puzzle-puzzle kehidupan. Jadi tidak bisa kita misalkan udah ketemu orang A ya, orang A kemudian kita itu udah mau selesai, enggak, dia hanya puzzle 1, kamu akan ketemu lagi puzzle 2, kamu akan ketemu lagi puzzle 3, puzzle 4, dan puzzle-puzzle kehidupan kamu ya semakin akan terlengkapi seiring berjalannya waktu. Semua berjalan, maka semua yang datang dari sama kita, semua yang datang kejadian atau orang-orang yang datang sama kita adalah bagian dari puzzle-puzzle kehidupan ini sendiri, yang akhirnya kita akan bisa merangkai itu semua menjadi cerita kehidupan jiwa ini yang luar biasa akhirnya ya. Jadi jangan salahkan diri kamu juga ya, jangan suka nyalahin
Jadi dilalui aja kita bareng-bareng ya, saya dan teman-teman semua berjalan bersama-sama untuk apa? Menyelami dirinya masing-masing ya, karena perjalanan mengenali diri itu tidak ada habisnya. Mengenali orang lain itu gampang ya, mengenali orang lain itu gampang, kita komentar nih, orang itu A, B, C, D, kita komentar itu gampang banget ya. Tapi yang susah adalah apa? Menyelami diri, mengenali batin kita sendiri-sendiri dan jujur terhadap apapun yang sedang kita rasakan. Ini butuh keberanian, ini butuh nyali yang besar. Makanya kenapa hebat dan luar biasa ya bagi teman-teman semuanya yang di sini, yang kalian sudah mengakui batinmu, kalian tahu seluk-beluk diri kamu mengakui semuanya, maka kalian itu adalah orang yang sangat-sangat hebat. Karena tidak semua orang mampu mengakui dirinya sendiri. Tidak semua orang ya mampu menghadapi rasanya sendiri. Tidak semua orang mampu menghadapi dirinya sendiri. Ya, disinilah kenapa kalian hebat sekali ya, ketika kalian sudah mengakui itu semuanya. Ketika kalian benar-benar sudah menghadapi diri kamu sendiri, maka disinilah kamu itu hebatnya luar biasa. Jadikanlah sahabat tubuh fisik kamu, pikiran kamu, ego kamu, emosi kamu, jadikanlah sahabat terbaik kamu. Karena ketika mereka sudah tunduk sama kamu ya, maka mereka itu jadi teman sahabat yang luar biasa dan mereka itu akan bisa menjadi penuntun kita. Keselarasan itu ada di situ. Ini adalah proses perjalanan bersama-sama ya. Jadi itulah ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri terutama ya, dan untuk teman-teman semuanya. Silahkan nanti video ini akan saya upload di YouTube ya. Jadi ada YouTube-nya yaitu Zero Is Me. Di dalam VT-VT ini, di dalam TikTok ini dan YouTube ini adalah ruang semesta ya. Jadi bukan punya saya, tapi ini semua adalah milik dari Tuhan ya. Jadi teman-teman silahkan menikmati kenikmatan yang Tuhan sajikan di sini. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Tunggu saya upload ya di YouTube ya, buat teman-teman yang mungkin tadi terlambat untuk hadir misalkan ya. Nanti kalian bisa merapat di YouTube-nya aja ya. Di YouTube Zero Is Me gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Rahayu untuk teman-teman semuanya. Semoga semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini ya senantiasa dalam keadaan penuh cinta kasih dan selaras ya dengan aliran semesta. Jadi gini ya teman-teman ya, komponen manusia itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya mencapai kebaikan atau kelebihan, enggak. Terimalah kekuranganmu dan kelebihanmu, itu adalah kesempurnaan ya. Begitu ya, sama-sama ya Kak ya. Terima kasih atas waktunya ya, bisa merapat di YouTube nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.